إلى أرواح المرشد المنحاسب نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. أما بعد. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, para penuntut ilmu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ke-17 ini Allah masih memberikan kekuatan iman, sehat walafiat, Islam serta ihsan kepada kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua daripada amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senandung selawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah memberi syafaat di hari kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung malam ini malam ke-17 Ramadan, yang biasanya kita kaji diantaranya tentang kitab yang mukhtarar hadis nabawiyah, maka khusus buat malam ini kita kesampingkan dulu kitabnya. Kita akan mengkaji dan mentelaah tentang malam 17 Ramadan. Oke. Malam 17 Ramadan. Pertanyaan pertama bagi kita adalah, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran pada malam saat ini? Yang kedua, berapa kali sudah hatam daripada Al-Quran di antara di malam ke-17 ini? Yang ketiga, yang akan merasa rugi adalah orang-orang yang belum membaca Al-Quran hingga malam ke-17 ini. Sebab kelompok manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada kelompok manusia yang sangat beruntung. Sangat beruntung. Siapa mereka? Manusia golongan ini. Mereka adalah orang yang hari ini lebih baik dibanding hari yang kemarin. Yang tahun lalu dia puasa Ramadan gak pernah baca Quran, alhamdulillah tahun ini dia punya motivasi buat baca Al-Quran. Yang tahun lalu malam Ramadan yang lalu tidak pernah menjalankan sholat tarawih misalnya, alhamdulillah malam Ramadan 1441 Hijriah ini dia sampai malam ke-17 belum pernah kelewatan sholat tarawih. Yang selanjutnya lebih baik lagi. Yang dahulunya puasanya dalam 17 Ramadan sudah ada yang jebol, tapi sekarang tahun ini tidak ada yang jebol. Jadi orang yang beruntung itu orang yang lebih baik dari yang kemarin. Yang dulunya kita jarang sholat, Allah berikan hidayah, maka kita rajin sholat. Orang yang dulunya malas baca Quran, Allah berikan hidayah, maka dia rajin baca Quran. Ini orang beruntung. Yang kedua, ada orang yang merugi. Kelompok manusia yang kedua adalah kelompok manusia yang merugi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hari kemarin sama dengan hari ini. Tahun lalu dia baca Quran sekali hatam, tahun ini 1 kali juga hatamnya. Tahun lalu dia cuma sholat terawih aja, sampai tahun ini masuk Ramadan malam ke-17 terawih aja, nggak pernah nambah dengan sholat tahajudnya, nggak pernah nambah dengan sholat sunnah lain. Ini orang yang merugi. Orang merugi yang kemarin sama dengan yang kemarin sama namanya merugi. Nah, makanya kita jangan sampai rugi dalam kondisi kelompok yang kedua. Yang ketiga yang bahaya yang kita harus hindari adalah kelompok manusia yang celaka. Siapa mereka yang celaka? Hari yang lalu tidak lebih baik dibanding hari yang saat ini. Yang kemarin baca Quran hatam 1 kali, tahun ini kagak hatam. Yang tahun lalu sholat tarawih, tahun sekarang nggak sholat tarawih. Ini yang lebih bahaya. Maka diantara 3 golongan ini, 3 kelompok ini, mana diantaranya kita berada di mana? Apakah kelompok manusia yang beruntung atau manusia yang merugi
atau manusia yang celaka? Ini bisa dijawab dengan introspeksi diri kita masing-masing. Maka kalau kita saat ini malam 17 belum bisa menghadapkan Al-Quran, maka masih ada kesempatan buat akhir Ramadan. Sebab Ramadan itu setiap detiknya punya makna. Ramadan itu punya setiap detiknya punya lipatan ganda pahala. Makanya jangan disia-siakan bulan Ramadan. Yuk, setidaknya baca Quran. Nah, kebetulan Allah masih panjangkan umur saat ini, kita masih berada di dunia, masuk pada malam ke-17 Ramadan. Pertanyaannya, ada apa di malam ke-17 Ramadan? Yuk, pertanyaannya, ada apa di malam ke-17 Ramadan? Yang kedua, surah apa yang pertama dikirimkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad? Yang ketiga, apa kesetaraan atau kejadian yang sama pada malam 17 Ramadan? Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa diberikan pemahaman tentang 17 Ramadan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Ramadan ini menjadikan satu tempat yang tadinya mulia tidak mulia menjadi mulia. Yang tadinya umat kagak mulia semuanya jadi mulia. Yang tadinya binatang-binatang yang tidak dimuliakan sudah menjadi mulia. Sebab apa? Di malam 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang dalam 3 fase. Ingat, penurunan Al-Quran dalam konteks penafsiran para ulama diturunkan secara 3 fase. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara fase pertama secara keseluruhan. Dari fase pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz sampai ke tempat Lauhil Mahfuz itu tempat catatan segala ketetapan Allah. Lauhil Mahfuz diturunkan secara keseluruhan dengan ditetapkannya di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah tetapkan dari Allah, nih saya taruh Al-Quran ini ada di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Tempat catatan segala ketetapan yang Allah akan berikan kepada setiap makhluknya. Mana ayatnya? Lihat, Quran surah ke-85 Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Saya tulis ya, biar antum punya catatan. Bismillah. Mudah-mudahan spidolnya nyata ya. Fase pertama, Al-Quran yang Allah turunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz namanya. Lauhul. Apa itu Lauhul Mahfuz? Satu tempat yang Allah berikan segala ketetapan buat makhluknya, namanya Lauhul Mahfuz. Ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai penguatnya. Surah ke-85 Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Quran Majid fi Lauhim Mahfuz was-samaatil buruj. Antum lihat surah ke-85, Al-Quran ini dikumpulkan di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Lauhil Mahfuz, maka masuk pada fase penurunan kedua. Di mana dia? Ini. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit pertama, namanya Baitul Ijjah. Langit pertama. Inilah yang disebut dengan malam 17 Ramadan. Penurunan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz, langsung dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Apa?
Saya ulangi. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang 17 Ramadan, penurunan Al-Quran secara langsung adalah dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Yang Al-Quran saat itu diturunkan sekaligus, yang isinya 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Al-Quran langsung diturunkan ke Baitul Izzah. Inilah konsepnya surah ke-97 Al-Qadar. Surah apa? Al-Qadar. Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa arti Al-Qadar? Makanya disebut Al-Qadar. Dinamai surahnya Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Kemuliaan. Ini malam kemuliaan di malam 17 Ramadan. Nah, ini yang disebut, yang tadinya tempat kagak mulia dijadikan kemuliaan karena turunnya Al-Quran. Yang tadinya umatnya tidak mulia dimuliakan dengan Al-Quran. Yang tadinya sekitaran daripada orang-orang yang tidak mulia, hamba-hamba Allah yang tidak mulia, dengan Al-Quran langsung 17 Ramadan. Ini adalah kemuliaan buat khususnya makhluk saat itu. Baru fase yang ketiga, dari Baitul Izzah, langit pertama, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fase penurunan secara Al-Quran secara bertahap dengan 3 fase. Ini Allah turunkan di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah sekaligus yang disebut dengan 17 Ramadan. Dan dari situ Allah berikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dikirim kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yang dalam kesepakatan para ahli tafsir selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, digenapkan menjadi selama 23 tahun diturunkannya Al-Quran. Paham sampai di sini? Paham? Jadi Al-Quran diturunkan secara 3 fase. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kenapa kitab Allah dinamai dengan Al-Quran? Terus kita bahas. Antum bisa pahami bahwasanya kita diberikan sebuah nama kitab suci, namanya Al-Quran. Kalau ditanya apa arti Al-Quran, antum baca apa sebagai umat Islam? Kitab suci umat Islam apa? Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Antum nggak tahu. Wah, bikin malu kita ya. Nah, kita bahas di sini biar antum paham dengan kalimat ini. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa artinya bacaan. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah bacaan. Kalau kita bicara nahwu, Al-Quran berasal dari kata qara'a. Artinya bacaan. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kalau kita garis miringi quru. Qara'a bacaan, yaqra'u quru, bacaan yang diulang-ulang. Nah, bacaan yang diulang-ulang diberikan konsepnya menjadi Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, Quran. Ada apa aja di sini? Huruf alif. Rumus dalam bahasa konteks bahasa Arab, kalau setiap kalimat yang diawali dengan huruf alif dan nun, maka ini adalah sesuatu yang terus-menerus berkelanjutan. Seperti doa Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, diawali dengan kalimat ghufrana.
Ada alif, ada nun. Ya Allah, ampuni terus. Ampuni terus. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Makanya Quran dinamai dengan Quran, ada alifnya, ada nunnya, maka didefinisikan dengan kalimat bacaan yang diulang-ulang yang tidak pernah bosan untuk dibaca. Saya ulangi, karena ada alif dengan nun yang berkelanjutan adalah Quran, maka diartikan dengan bacaan yang diulang-ulang yang tidak pernah bosan dibaca. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya Quran definisi secara detail, Quran bacaan, yang kedua yang guru bacaan yang diulang-ulang, Quran karena ada alif ada nunnya, bacaan yang diulang-ulang yang tidak pernah bosan dibaca. Ditambahin lagi sama Allah, kasih kalimat alif lam dan depannya Quran. Ada huruf alif dengan lam. Dalam ilmu tajwid, kalau kalimat ada huruf alif dan lamnya, maka menjadi ma'rifat khusus. Kalau nggak ada alif lamnya, maka menjadi umum. Kalau bahasanya nakirah. Kalau dalam bahasa ilmu tajwid ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah, gitu kan? Nah, Al-Quran karena sudah diberikan kalimat-kalimat ada alif lamnya di sini, maka menunjukkan bahwa setiap yang alif lam itu menunjukkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari alif lam ini mempunyai dua makna, namanya istighraq. Yang mempunyai dua makna. Satu, kepasrahan. Kepasrahan dan tidak ada kekurangan dalam segi apapun. Tidak kurang sedikit pun. Nih, yang kedua, kenapa dengan alif lam tersebut istighraq ini menandakan bahwasanya milik Allah. Makanya kalimat alhamdulillah itu ada alif lamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, semua pujian milik kembali kepada Allah. Antum habis makan, alhamdulillah. Antum habis minum, alhamdulillah. Pujian milik Allah. Setiap ini menandakan kalimatnya bahwa kalau sudah ada alif lam, seakan-akan Allah memberikan kepada kita, ini milik saya. Ini milik saya. Misal, ini spidol. Ketika saya diberikan sama Syukron, ini milik siapa nih? Masih umum, bisa milik masjid, bisa milik Syukron, bisa milik saya. Tapi ketika sudah diberikan satu pernyataan, Ustaz, ini milik Ustaz, saya berikan buat Ustaz. Berarti pakai ma'rifat saya, pakai alif lam, al-spidol. Ini milik saya. Seakan-akan dengan Al-Quran ini Allah memberikan kalimat ini punya saya. Nah, antum lihat kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, kebanyakan Al-Quran itu menggunakan alif lam. Tanjilul Quran. Nah, seakan-akan dengan alif lam ini Al-Quran milik saya dan tidak ada yang bisa bikin Al-Quran. Hebat ya. Makanya dari sini harus kita pahami bahwasanya secara bahasa inilah makna daripada Al-Quran. Kalau secara istilah, kalau ditanya apa istilah definisinya Al-Quran secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Itu kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan secara berangsur-angsur dan dinyatakan sebagai orang yang beribadah bagi yang membaca Al-Quran. Definisinya, kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Muhammad, diturunkan secara berangsur-angsur dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Itu Al-Quran. Maka orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadisnya dari Sayyidina Utsman bin Affan, riwayatnya dari Imam Bukhari dengan kalimatnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau kita udah bisa baca. Nah, 17 Ramadan ini adalah kesempatan kita buat sering-sering membaca Al-Quran. Bukan hanya 17 Ramadan, tapi setiap saat dan setiap hari. Orang yang rugi
adalah orang yang tahu satu hari 24 jam tapi tidak ada waktu buat membaca Al-Quran. Paham? Jadi ini malam keberapa? 17. Malam turunnya Al-Quran. Dengan cara apa Al-Quran diturunkan? Dengan 3 fase. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terbaik itu orang-orang yang sering baca Quran. Orang bisa cerdas gara-gara baca Quran. Bukan orang cerdas baca Quran, bukan. Orang bisa cerdas baca Quran. Maka Nabi sering memberikan motivasi dengan hadis-hadisnya. Bahkan Nabi pernah menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran itu kan menjadi penolong kamu nanti di yaumul qiyamah. Bahkan dalam hadisnya, hadis Nabi yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, kata Nabi bahwasanya tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka bagi pahalanya orang yang membaca Al-Quran satu huruf itu diganti dengan 10 kebaikan. Maka rugi kalau kita satu hari nggak baca Quran. Ya, anak-anak muda kalau pengen cerdas baca Quran, kalau kuliahnya pengen sukses baca Quran, kalau kerjanya pengen sukses baca Quran. Karena kehebatan di antara Al-Quran adalah bisa merubah seseorang tanpa dia pengen merubah diri. Ini baca Quran. Ya Allah saya ahli maksiat, baca Quran. Ya Allah saya malas buat ngapa-ngapain, baca Quran. Makanya kalau antum melihat anak muda rajin baca Quran, pasti responsibility buat sosialnya ini. Disuruhnya cepat, kerjanya semantap, semangat. Yuk baca Quran, baca Quran. Kata 17 Ramadan ini, yuk istiqomah baca Quran. Kalau bisa di bulan Ramadan ini minimal 1 kali khatam, maksimal 2 kali khatam. Ya. Kalau ditanya, Ustaz khatam enggak? Oh, saya enggak khatam-khatam. Karena baca Quran itu dilakukan. Jadi kalimat sumbernya khatam itu sebagai motivasi. Apa itu khatam? Garis finish. Kalau ada 30 juz, terakhir yang dibaca surah An-Nas, maka itu sudah masuk khatam. Apa itu khatam? Tamat. Kalau udah tamat kan berarti habis ya. Diulang lagi bacanya. Makanya baca Al-Quran itu ketika antum sudah masuk ke juz ke-30, antum bacakan 3 surah lagi nih. Qul huwallahu ahad. Terus setelah selesai Qul a'udzu birabbil falaq, antum selesai Qul a'udzu birabbin nas, selesai minal jinnati wan nas, jangan langsung sadaqallahul azim. Langsung pegang juz ke-1, bismillahirrahmanirrahim. Kan minal jinnati wan nas, gitu kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walaupun minimal 5 ayat itu sudah dianggap bahwasanya Anda ingin mengulang lagi Al-Qur'an. Kapan baca doa akhirnya, akhir daripada doa khatamnya? Setelah antum sudah membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, Shadaqallahul Azim, tutup baru baca khatmul Quran. Baca khatmul Quran. Saya nggak hafal Ustaz, baca khatmul Quran. Lihat, hampir semua Al-Quran di belakangnya ada doa-doa yang khatmul Quran. Baca. Dan Allah memberikan jaminan kalau ada umatnya Nabi Muhammad khatam Quran, selesai membaca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, mintalah saya akan berikan. Mohon ampun, saya akan ampuni. Maka disinilah titik kelemahan kita, kadang-kadang malas baca Quran, dan yang membuat kita malas, tanya, ada apa di hati kita yang membuat kita malas baca Quran? Ya? Paham sampai sini? Jadi 17 Ramadan Allah memuliakan bumi, Allah memuliakan makhluk hidup semuanya, karena 17 malam Ramadan ini diturunkannya kitab suci yang sampai berlaku sampai akhir zaman. Ada berapa juz? Ada berapa surah? Ada berapa ayat? Ada berapa kalimat? Saya ulang ya. Saya ulang. 1. Penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Fase 1 dari Allah ke Lauhul Mahfuz.
ada di Al-Quran tuh. Surat 85 Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Lalu dari Al-Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ini yang disebut dengan 17 Ramadan. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Antum nulis, saya hafal. Kayak belajar SMA jadi 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Itu isi di dalam Al-Quran. Hafalin ya, hafalin, sebab itu kitab sucinya kita. Maka orang-orang yang sebaik-baik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tiga kali ucap pakai belum hafal. Nah, ada satu kalimat Al-Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 30. Ini membuat sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat surah ke-25 Al-Furqan ayat ke-30, Nabi pernah berdoa kepada Allah. Wa qala Rasul, di dalam ayat itu bunyinya begini. Wa qala Rasul, dan Rasulullah berdoa. Kata Nabi, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahdzura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya nanti satu saat kaumku akan menjadikan Al-Quran ini yang disia-siakan. Nanti umatku tidak akan lagi peduli dengan Al-Quran. Maka umatku nanti akan jauh dari Al-Quran. Dan umatku tidak ada lagi yang mau peduli dengan Al-Quran. Dengan doa-doa ini akhirnya Nabi bersedih. Karena Nabi akan tahu bahwasanya banyak umatnya di akhir zaman yang tidak lagi mau membaca Al-Quran. Maka hati-hati, antum akan menemukan hadis-hadis Nabi yang begitu serem. Di antaranya nanti Ad-Dukhan. Ada bicara tentang Ad-Dukhan yang kemarin viral di mana? Di YouTube. Itu hadis-hadis dhaif yang mudah-mudahan kita nggak terpengaruh. Karena ada beberapa kriteria. Nah, di antaranya nanti ada Ad-Dukhan yang selama 40 hari 40 malam. Makanya di Al-Quran ada surah ke-44, itu surah Ad-Dukhan. Sering-sering dibaca. Yang gelap banyak asapnya selama 40 hari 40 malam, kata Nabi, bahkan tidak ada orang yang satu sama lain lagi duduk bersama bisa melihat. Bahkan saat itu lagi kelaparan, ada orang ketemu orang, makan orang. Nah, saat seperti itu Ad-Dukhan sudah hilang, mereka merasa ketakutan dan akan berlari. Yang dia cari cuma satu, Al-Quran. Dan sayangnya Al-Quran yang sudah di dunia yang dalam bentuk mushaf saat ini, Allah sudah angkat huruf-hurufnya semua. Yang aja ada lembaran-lembaran kosong. Makanya Nabi bersedih. Nah, makanya jangan sampai nanti terlambat. Ajarkan sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebelum nanti datangnya Ad-Dukhan, itu sering-sering baca Quran. Karena setelah ada Ad-Dukhan yang dicari cuma Quran. Makanya ini kasihan juga ya. Kemarin sebelum tanggal 8 Mei pembicaraan di YouTube akan Ad-Dukhan tanggal 15 Ramadan gitu kan, bertepatan pada tanggal 8 Mei hari Jumat. Wow, yang saya nggak habis pikir, kenapa yang percaya para ustaz? Ya, saya punya guru para ustaz. Saya bilang, antum sebenarnya siapa? Kalau emang antum percaya dengan ini, mana tanda-tandanya? Sebab adanya Ad-Dukhan itu akan kembali ke masa zaman batu bahasanya. Tidak ada lagi elektronik, tidak ada lagi main HP, tidak ada lagi nonton TV, tidak ada lagi yang namanya listrik-listrik. Semuanya kembali ke zaman batu. Baru ada Ad-Dukhan. Bukan yang saat ini orang lain kuasa. Yang diherankan, yang percaya para ustaz. Antum baca hadis apa kagak? Saya tanya, antum udah baca hadis apa? Kitab apa yang dibaca? Orang yang namanya YouTube kan dari konsep rujukannya gak kuat. Nah, makanya jangan terpengaruh. Dan jangan sering-sering banyak berita baca YouTube. Sering-sering berita di Al-Quran. Pahami Al-Quran, kaji Al-Quran. Mungkin jujur saja, saya kalau lagi iseng-iseng main HP itu, saya lihat bola, saya lihat Real Madrid. Ada Ronaldo saat itu, ada Raul Gonzalez gitu. Tapi setelah saya yakin, oh Real Madrid masih kalah hebat dengan Real Masjid.
Sukron, Wahyu, ini tim Real Masjid nih. Real Masjid nggak bisa main bola. Suruh lari, 5 menit, Real Masjid namanya. Tapi kalau tim Real Madrid larinya kan kencang. Nah, agar belum bisa terlambat, maka usahakan kita dari sekarang baca Al-Quran. Maka saya bahagia ketika dari adik-adik saya yang kemarin ada motivasi buat ngafal Quran. Ternyata banyak kok adik-adik kita yang hafal surah An-Naba, adik-adik kita hafal yang namanya surah An-Nazi'at, adik-adik kita bahkan ada yang hafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 15 walaupun belum sampai 110. Saya senang. Bahkan saya nyatakan kalau antum salah aja saya kasih hadiah. Rival contohnya baca surah An-Nas, semangat Ustaz sini dah. Ada apa Rival? Saya tanya surah apa? An-Nas. Kayaknya nggak ada kategori An-Nas. Tapi walaupun kayak gitu semangatnya yang saya ambil. Ayo silakan, kenapa apa? Silakan. Kenapa? Karena setiap satu waktu yang apabila ada di satu kampung umat-umat yang membaca Al-Quran, Allah berikan keberkahan semua. Makanya alhamdulillah di kampung kita yang namanya virus-virus itu Allah jauhi. Karena memang mungkin kita ditolong sama adik-adik kita yang setiap harinya menghafal Al-Quran. Bahkan banyak yang hafal surah Ar-Rahman. Walaupun saya belum ketemu sama yang bisa namanya muhasabah hifdzul Quran. Jadi dalam menghafal Quran itu sebenarnya ada tiga metode. Satu namanya hifdzul Quran, hanya sekedar ngafal. Ada namanya PH, tahsin Quran, tahsin Quran. Habis ngafal, perbagus kalimat hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin, tahsin. Yang paling tingkatan 3 nih, MHI, muhasabah hifdzul Quran. Itu yang ditanya. Bacakan ayat ke-10. 10 diambil 2 diambil tambah 5. Itu dia hifdzul Quran. Dan kita bisa ngafal kayak gitu bisa. Bahkan ada yang mau gantian, bahkan ketika si Fadil butuh berana sama saya di situ, saya di sini. Gak apa-apa tanya. Misal saya ngafal surah An-Naba, amma yatasabun, tanya aja ayat ke-10. 10 diambil 2, 8. Bacakan ayat ke-8. Bisa. Namanya MHI, muhasabah hifdzul Quran. Maka tidak ada yang rugi orang-orang yang bisa senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Apa itu? Ya, zayyinu bi aswatikum, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perbagus suara kamu dalam membaca Al-Quran. Makanya saya pengen anak-anak muda itu fasyih. Kenapa? Sebab antum akan jadi calon-calon imam di masjid. Calon-calon imam di masjid. Kalau mas silakan jadi imam. Wahyu silakan jadi imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya senang kalau melihat anak muda yang jadi. Jadi mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Itu di malam 17 Ramadan. Lalu ada apa lagi di 17 Ramadan? Bukan malamnya ya, tanggalnya. Tadi kita bicara 17 Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dan sekarang ada apa yang bertepatan dengan 17 Ramadan berkaitan dengan Al-Quran tersebut? Ingat, puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Puasa Ramadan ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan surah ke-2 Al-Baqarah 183 dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu turunnya bukan pas Ramadan. Ingat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan untuk umatnya berpuasa Ramadan diturunkannya bukan pada saat Ramadan. Diturunkan ayat ini tanggal 10 Sya'ban. Kalau kita kan ada yang namanya Rajab, Sya'ban. Makanya ada hadis-hadis yang antum temukan Nabi tidak pernah banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Itu pelatihan sebenarnya. Maka ayat konsep puasa Ramadan ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 10 Sya'ban. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada umatnya mempersiapkan diri buat puasa. Yang kedua, sekaligus menganjurkan kepada umat-umatnya, kalau yang masih punya puasa qada Ramadan, yang masih punya hutang, yuk bayar di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan ayat ini diperintahkan oleh Allah, Nabi sudah di Madinah. Sudah diusir oleh kaum Quraisy Mekah. Di antaranya ada yang namanya Abu Jahal, nama aslinya Ammar bin Hisham. Dipanggil Abu Jahal karena dikatakan baba goblok.
Kenapa goblok? Karena setiap hari dengerin Nabi Muhammad baca Quran tapi hatinya nggak terdetak. Maka disebut dari Amr bin Hisham menjadi Abu Jahal, bapaknya paling goblok. Oh, Nabi diusir, konsep ke Madinah baru ada yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan karena ayatnya sudah diturunkan waktu tanggal 10 Syawal, masuk 1 Ramadan ada hadis, yo kalau ngeliat bulan puasa, kalau nggak ngeliat bulan nggak usah puasa. Akhirnya konsepnya puasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Apa yang terjadi? Ada perintah perang. Wah lu, lagi puasa, perang. Kira-kira mau? Antum lagi puasa, suruh bawain puing aja, ada puing. Rumah antum dirubuhin. Terus kan lagi Ramadan. Ayo coba ambil gerobak, jam 7 pagi. Ambil gerobak, bawain puing dari sini misalnya ke masjid, dari masjid ke rumah misalnya gitu. Kira-kira mau gak? Betul, kalau bang motor mau kita lagi jual ke Madura. Segera amat di Ramadan, padahal kan capek ngangkatin puing mah, saya mah kuat. Tahu tidak? Saya pulang dari Madura. Nah, bertepatan dengan 17 Ramadan bahwasanya ya sudah 17 Ramadan tepatnya diperkirakan dalam tahunnya Masehi 13 Maret 624 Masehi. 13 Maret 624 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadan 2 Hijrah. Masa 2 Hijrah itu Nabi dari Mekah ke Madinah, sudah 2 tahun di Madinah, maka ada perintah yang namanya perang. Dari mana tahunya? Yuk kita buka surah ke-22 Al-Hajj. Surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-39 sampai 40. Bertepatan di bulan Ramadan, kondisi puasa pertama di bulan Ramadan, Allah menurunkan surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-39 sampai 40. Kata Allah, "Ujina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Kalau saat ini Anda sudah terdesak, hai Muhammad, kamu sudah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kamu diusir dari kampung-kampung kamu sudah dizalimi dengan sahabat-sahabat kamu, yaqtuluna bi annahum zulimu, ujina lil ladina, saya izinkan buat perang, ayo lawan. Lagi puasa diizinin perang, kira-kira ada yang berangkat enggak? Makanya kalimatnya wa innallaha ala nasrihim laqadir. Antum jangan takut, walaupun lagi puasa, ayo perang, kumpulkan pasukan, nanti saya akan berikan pertolongan pada antum semua. Nabi nyampaikan ini. Banyak orang yang mendengar pada saat itu umat Islam lagi sudah kukuh, sudah kuat. Sampai diperkatakan bahwa setelah sudah dinyatakan diizinkan perang, Nabi kumpulkan di Masjid Madinah yang masih saat itu masih tanah lapang. Dan akhirnya Nabi mendapati sahabat yang ikut jumlahnya 313 bersama Nabi. Ingat, jumlah umat muslim 313 itu pun dihitung sama Nabi. Orang kafir Quraisy jumlahnya berapa? Ribuan. Hah? Banyak. 1000. Ada yang menyatakan 3.000, ada yang menyatakan 30.000, ada yang menyatakan 1.000. Tapi dalam sejarah buku Haikal, Profesor Dr. Muhammad Haikal, itu jumlah daripada pasukan kafir Quraisy adalah 1.000. Kalau muslim 313, musuhnya 1.000, berarti satu orang harus menghadapi berapa orang? 4 lah. 10 ya. Nah, pada ikut perang enggak? Perang. Dan Allah berikan kehebatan. Saat itu perang pertama yang diadakan oleh umat Islam kepada kaum Quraisy, pemimpinnya langsung Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad itu kalau perintahin perang bukannya nabinya di rumah, sahabatnya pada perang. Bukan. Nabi itu kalau udah mau perang, nabinya di depan. Nabi di depan, pasukannya gabungan semua. Ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kagak ikut Sayyidina Utsman bin Affan. Perang Badar Sayyidina Utsman bin Affan gak ikut disebabkan karena istrinya sedang sakit. Dan istri Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah anaknya Nabi dari turunan Siti Khadijah. Saat lagi perang Badar, ngedon enggak? Ngelihat 313 melawan 1.000 orang.
Sampai ada rasa khawatir dalam dirinya. Makanya kalimatnya wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kalau ente siap, kalau ente memang benar-benar yakin sama saya tolong. Di bulan puasa Ramadan, jalan dari Madinah menuju ke Badar, perbatasan antara Mekah dengan Madinah, kurang lebih ada 8 mil perjalanan. Jalan perang, lagi puasa. Dari habis subuh. Dari habis subuh nyampainya tengah hari. Perangnya 2 jam. Sekitar jam 2 siang sampai jam 4 baru selesai perang. Coba bayangin. Makanya aneh kalau ngeliat antum puasa tidur mulu kesel kayaknya. Asal begini tidur, begitu tidur. Nabi perang. Perang Badar berangkatnya dari subuh, jalan dari Madinah menuju perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Dihitung secara geografisnya 8 mil perjalanan. Sampai di sana sekitar jam 2 sampai jam 4 sore perang selama 2 jam. Ngelihat pasukan jumlah kaum musyrikin 1000 dipimpin oleh Amr bin Hisham. Nama asli, nama panggilannya Abu Jahal. Wah, nafsu banget membunuh orang-orang kafir, orang-orang muslim. Pemimpin umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada rasa down dari hati Nabi. Malu. Ya Allah, ini gimana kalau saya pada meninggal ya Allah? Islam berhenti di sini. Lagi berkecamuk perang. Ingat, ketika kalimat serbu, Nabi itu nggak di belakang. Serbu, Nabi maju. Cuma saking sayangnya sahabat sama Nabi, ketika Nabi lagi maju itu dikepung sama sahabat agar tidak terjadi apa-apa sama Nabi. Jadi jangan kayak jenderal sekarang. Anak buahnya suruh perang dia lagi ngopi. Coba aja lihat anda perhatiin. Yang terkenal jenderalnya, yang diwawancarai jenderalnya, macam neraka kayak gitu. Anak buahnya diger. Nah, Nabi nggak mau seperti itu. Ayo perang. Bahkan nanti kalau kita dengar cerita tentang Uhud, bahkan Nabi dikepung oleh satu pasukan sahabat Sayyidina Ali yang nggak pernah kena pedang, Sayyidina Umar yang begitu jagoan, tapi pada berdarah semua karena satu orang ngadepin 30 orang. Nabi di depan, bahkan kan kisahnya Nabi sampai kena pentungan dan giginya copot, itu perang Uhud. Nah, setelah perang Badar ada rasa turun bagi Nabi dan para sahabat, tapi banyak punya keyakinan. Serbu maju, ini ukurannya kalah, karena satu orang ngadepin 10. Apa yang terjadi? Setelah sudah melewati garis musuh, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu selalu mendampingi Nabi. Kata Nabi, alhamdulillah wa Abu Bakar. Dipegang pundak sahabatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pertolongan Allah telah tiba. Nabi melihat malaikat turun dari langit. Apa yang ciri khas dari hadis Imam Bukhari? Nabi melihat daripada pandangan matanya, melihat pasukan langit itu pakai sorban warna putih, pakai ketannya warna kuning. Jadi malaikat naik kuda semua. Seru. Wah, ada malaikat nih. Kata Abu Bakar, mana? Antum nggak dikasih lihat. Kalau antum dikasih lihat itu jadi nabi juga. Oh, pertolongan sampai selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah ada umat Islam yang meninggal? Ada. Yang meninggal 14 orang. Yang meninggal 14 orang. Tapi kaum kafir 70 orang yang meninggal. Jadi antaranya Abu Jahal itu meninggal sama dua anak muda. Yang meninggal yang membunuh Abu Jahal adalah 2 anak muda. Sudah tahu sejarahnya? Kita tidak membahas itu. Tapi tanggal 17 Ramadannya Nabi selesai perang Badar yang akan diabadikan dalam sejarah Islam. Setelah diberikan kemenangan oleh Allah, Nabi pulang ke Madinah. Apa yang terjadi saat itu? Lagi puasa, perjalanan begitu keras, padang pasir, perang. Kira-kira harus nggak? Harus nggak? Kata Nabi, yang mau buka buka. Kata sahabat, Nabi aja enggak, masa saya buka? Apa yang terjadi sama Nabi diberikan contohnya. Nabi ngambil kendi, bahasa kita ngambil gelas, dan Nabi mencontohkan kalau bagi yang gak kuat minum. Turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang gak kuat minum. Ada sebagian sahabat yang menahan sampai maghrib, ada sebagian sahabat yang ikutin Nabi, dan Nabi saat itu minum. Jadi kalau nggak kuat, jadi kalau nanti, makanya topeng nggak apa-apa. Dia habis ngangkatin puing, dia harus nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting kodok. Yang kedua kurang ajar, kan?
Iya ada. Kalau bagi laki-laki tidak ada hal-hal yang menjadikan hidup syar'i. Tapi kalau bagi perempuan ada. Kenapa nggak puasa sayang? Saya lagi head. Oh jangan. Kenapa nggak puasa? Saya lagi habis darah nifas. Bisa. Tompel kenapa nggak puasa? Lagi plek-plek. Lagi ngeplek. Berarti dia habis ngelahirin. Rasanya ngelahirin perempuan kamu dia. Nah, jadi kesimpulannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Ingat, pada malam 17 Ramadan Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berarti siang harinya. Ini Nuzul Qurannya 17 Ramadan yang masa lalunya, yang sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, 17 Ramadan dihitung seperti itu. Makanya disatukan, bahkan ada ulama 17 Ramadan, ada yang menyatakan 21 Ramadan, ada yang menyatakan 24 Ramadan, diturunkannya Al-Quran, tapi mufasyirin lebih kuat pada tanggal 17 Ramadan. Dan Allah berikan pada malam ini ada yang namanya Nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Apa yang kita baca saat ini, maka insya Allah kalau biasanya kalau kita nggak pakai Quran baca sholat tarawihnya, itu bacaan rakaat pertama Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah berapa? 97. Berapa ayat? 5 ayat. Saya aja yang jawab. Kamu lagi bingung kan kalau Iya. Udah pada pinter. Jadi kesimpulannya bahwasanya Ahlul Badar itu beliau adalah orang-orang yang dijamin masuk surga karena orang yang saat itu jarang sekali di bulan puasa orang berani bertanding perang. Yuk, kalau kita bukan nabi, kita bukan sahabat nabi yang surganya masih belum tentu, maka usahakan kalau nggak bisa perang dengan fisabilillah di padang pasir, tapi setidaknya kita perang dengan mata kita. Waktunya orang tidur kita baca Quran. Waktunya orang lagi leha-leha, lagi mikirin baju belanja, lagi mikirin ini, kita nggak usah mikirin. Emang nggak punya duit buat beli ya? Betul. Kenceng amat betul ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan ketika kita memang sering membaca Al-Quran, Allah bersihkan lisan kita, Allah bersihkan lidah kita, dan kita berharap di bulan Ramadan ini Allah tinggikan tingkat kualitas ibadah kita sehingga nanti di akhir Ramadan yang mudah-mudahan di malam 1 Syawal. Ya, jadi kalau malam takbiran dan buat maksiat, kalau di malam takbiran dan berbanyak untuk main-main, tapi bersyukur karena Allah masih menyampaikan kita. Berbahagialah dengan orang-orang yang mengisi Ramadannya, khususnya kita berlomba-lomba dalam mengabarkan Al-Quran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya. Beli minum dulu. Ya. Gua lari pasti lari ke gua gak jauh. Kewajiban seseorang untuk menjalankan ibadah puasa pada saat usia berapa tahun? 1. Kedua, pada saat sekarang kita tahu kalau tidak puasa harus mengganti pada waktu yang lain. Nah, seperti saya pribadi sudah sekian tahun dulu pernah tidak menjalankan ibadah puasa. Wah, ini ide Cara membayar hutang itu untuk saat sekarang karena kita waktunya mungkin sudah 10, 20, 30 tahun yang lalu udah lupa berapa kali tidak puasa. Bagaimana caranya Kak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semangat banget Pak Dek. Belum tidur kayaknya. Pertanyaan pertama, kapan dimulai, sejak kapan diberikan tanggung jawab untuk mengkaji Al-Quran? Puasa, menjalankan puasa. Sejak kapan diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan? Yang kedua, bagaimana bagi kita yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, yang dulunya maaf mungkin masa-masa jahiliyah, tiba-tiba Allah berikan hidayah dan menjadi orang-orang yang diberikan hidayah menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh para ulama, diberikan sebuah konsep dimulai diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang sudah akil balik. Dalam kitab Syafinatul Najah, masa usia akil balik bagi laki-laki minimal 15 atau 17 tahun. Minimal bagi perempuan 9 sampai 2 usia 12 tahun. Maka ketika ditanya kapan mulai diwajibkannya bagi seorang hamba muslim yang berpuasa Ramadan, sejak dia masa balik, wajib hukumnya.
kutiba alaikumusiyam. Tapi bagaimana kalau dia belum masa balik? Maka kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang akhirnya ada sebuah konsep yang dibikin sama manusia. Enggak ada di Al-Quran, enggak ada di hadis. Puasa yang dibikin tidak ada konsep di Al-Quran, tidak ada di hadis. Mana? Puasa habis Johor buka terus nyambung lagi. Itu enggak ada di Al-Quran. Cuma orang tua doang. Cuma orang tua doang. Tapi itu sangat baik. Al-ada kebiasaan menjadikan hukum. Walaupun itu tidak ada di konsep Al-Quran dan hadis, tapi baik buat pendidikan. Dan itu pun saya terapkan sama anak-anak saya. Semuanya. Tapi hukumnya tidak wajib. Dia mau makan juga sebenarnya nggak boleh diomelin. Misal anak saya tidak habis makan, tapi lapar lagi jam 3. Nggak usah. Untuk pendidik ayo silakan terus tahan sampai maghrib. Tapi yang udah makan, kasih minum, kasih makan. Tapi kalau untuk mendidik boleh, walaupun tidak ada dasar konsep Al-Quran dan hadis. Tapi ketika diwajibkan, nah kamu sudah head. Kalau wanita gampang diberikan ciri khasnya dengan masa balik, bisa keluar head. Tapi kalau laki-laki suaranya dengan perubahan. Nanti kita akan bahas di kitab Jandarori atau Sabinatun Najah. Masa balik bagi perempuan bisa kelihatan dari segi masa keluar darah head. Bagi laki-laki keluar mimpi basah atau dia suaranya perubahan suara. Maka diwajibkan bagi yang sudah balik untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lalu bagaimana bagi kita yang pernah meninggalkannya? Kalau memang itu dengan bahasa konsep usul fikihnya al-jahlu la hukma alaih, ketidaktahuan tidak menjadikan hukum baginya. Yang penting kata Allah, kalau antum udah taubat silakan. Tapi antum ingat ya, masih ada kesempatan antum bayar. Ayat kalau nggak sanggup kodok, sedekah. Maka saya pernah ceritakan kepada teman-teman, kenapa kalau orang-orang maaf non muslim yang masuk ke dalam Islam Allah berikan hidayah buat sedekah, itu buat menutupi kekurangan yang kemarin. Perbanyak sedekah, insya Allah apa yang pernah kita lalaikan, maaf, kadang-kadang kita juga umat muslim yang namanya masih bujangan, sholat subuh ini kelewatan dulu. Nah, bagi kita yang sudah tahu, yuk sedekah. Karena sedekah itu akan menutupi sesuatu ibadah yang kadang-kadang kita sudah tidak ingat lagi, termasuk puasa. Kedua, pertanyaan dari teman akhwat atau perempuan, bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran, apakah melalui mimpi ataukah melalui mushaf? Apa itu mushaf? Kenapa surat At-Taubah tidak pakai bismillah? Mantap ya. Pertama, ada 4 fase dalam pemberian wahyu kepada Nabi Allah Muhammad dari malaikat Jibril atas perintah Allah. 1, langsung dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wahyunya bersih. Kalau bukan orang-orang yang sembarangan, nggak mungkin akan hancur. Walau anna ahlal Qur'an, walau anna Qur'anan suyirat jibal wa qutiyatil ardu wa qulima bil mautat falillahi amru jami'. Jikalau memang aku letakkan Al-Quran ini di dalam satu gunung, maka gunung itu akan meletus. Lau anjalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini bukan di hati seseorang yang spesial, saya letakkan di gunung, diletakkan doang di gunung itu, gunung meletus. Min khasyatillah, karena saking takutnya sama Allah. Nah, Nabi Muhammad itu 1 diturunkan Al-Quran lalu langsung ke dalam hatinya. Ini ada ceritanya surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal ladzi 'ala. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sampai di situ malaikat mundur tuh. Hai Muhammad, ada surah baru lagi namanya surah Al-A'la. Kamu ini akan menjadikan ditinggikan oleh Allah. Yuk baca, diikutin sama Nabi. Sabbihisma rabbikal ladzi 'ala. Diikutin sama Nabi. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Nabi duluin. Waja'alahu ghusaan ahwa, samudrika fala tansa. Nabi keduluin, suruh ngikutin Nabi keduluin. Makanya kalimat selanjutnya sanukriuka fala tansa. Ente jangan buru-buru, ente ngikutin aja dulu. Nabi sebelum malaikat Jibril nyampe ngebacain semua surah Al-A'la, Nabi sudah hafal karena dimasukkan ke dalam hati Jibril. Maka orang yang hafalnya di dalam hati itu jauh buat hilang. Tapi kalau yang hafalnya cuma di otak dan di lisan, itu gampang hilang. Maka masukkan hafalan Al-Quran ke dalam hati. Yang kedua, Al-Quran juga diturunkan dengan bentuk suara lonceng yang berbunyi. Bahkan Nabi sampai berkeringat. Kadang-kadang lagi ngobrol sama sahabat, atau Nabi berkeringat, dia mukanya merah, panas dingin, keringetan. Ya Rasul, kau kenapa ya Rasul? Baru saja ayat diturunkan kepada dari sini punya kisah, ada 12 anak muda penulis wahyu Nabi. Nanti yang paling pintar Zaid bin Sabit, usianya 12 tahun. Di antaranya
usianya udah pada tua, tapi ada anak muda yang paling pintar, 12 tahun bisa nulis tulisan cakep, khotnya khot rik'ah namanya. Ada yang mengatakan khot nasyah. Dari situ maka terkenallah 12 penulis wahyu Nabi. Berbuat lonceng begitu. Yang ketiga, Nabi kadang-kadang dihadirkan dalam mimpi. Malaikat Jibril datang, tapi mimpinya Nabi jangan samakan dengan mimpinya kita. Jangan ditanya lagi, apakah ruhnya doang, apakah jasadnya doang, jangan. Nah, mimpinya Nabi itu jangan samakan dengan mimpinya umat-umat yang seperti kita. Nabi langsung dikirimkan surah, inilah surahnya. Nanti kita akan bahas ada surah-surah yang melalui mimpi, ini loh pembagiannya. Ini yang langsung dimasukkan dalam hati Nabi, ini loh pembagiannya. Ada, itu ada bukunya saya. Ada klasifikasi Al-Quran. Nah, jadi berbagai bentuk cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi, tapi kata Nabi yang paling aku sakit, yang paling aku merasa panas demam tinggi itu seperti suara lonceng yang berbunyi karena suaranya sangat keras. Ini biasanya tentang ajab. Jadi kalau ayat tentang ajab, misal ayat tentang ajab ada dia kalimatnya inna jahannama, terus syadidul iqab, awas, hati-hati neraka jahanam, awas, siksa Allah sangat pedih. Itu Nabi itu bergoyang semuanya berdingin, panas dingin. Saking dahsyatnya ajab Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Nah, itu panas dingin karena itu menceritakan tentang kondisi ahli neraka. Tapi kalau yang lembut-lembut itu dalam mimpi, dia kabarkan pada umatku, hamba-hambaku yang beriman akan masuk ke dalam surga. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Paham? Apakah mushaf? Mushaf itu pakai F apa pakai B? Kalau pakai mushaf itu bentuk kayak gini. Di zaman Nabi Al-Quran belum ada. Berbentuk mushaf belum ada. Karena Nabi itu berdasarkan lembaran-lembaran. Ada yang ditulis di tulang unta, ada yang ditulis di kertas. Saat itu kertas belum terlalu banyak, bahkan dari pelepah kurma. Mana di antara contohnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika pengen membunuh Nabi dialihkan oleh salah seorang temannya ke rumah adiknya namanya Fatimah. Sampai di sana Fatimah lagi baca Quran. Sampai baca Quran ditembak dia ditabukin Sayyidina Fatimah adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Pas mau megang mushaf, makanya kalimatnya pas Sayyidina Umar pengen megang mushaf, itu kata Sayyidina Fatimah, jangan, bukan Fatimah anak Nabi, tapi adiknya Umar. Umar punya adik namanya Fatimah, punya anak namanya Hafsah. Hafsah menjadi istri Nabi. Paham tuh? Hafsah menjadi istri Nabi. Hafsah punya adik namanya Ibnu Umar. Jadi Sayyidina Umar punya adik namanya Fatimah. Ya kan? Sayyidina Umar punya anak namanya Ibnu Umar dan empoknya Ibnu Umar namanya Hafsah. Hafsah itu adalah istri Nabi. Makanya Ibnu Umar banyak meriwayatkan hadis Nabi karena dia main ke rumah empoknya. Ada abang ipar. Siapa abang iparnya? Nabi Muhammad. Paham nggak? Jangan saya. Sukron punya adik Wahyu. Wahyu nggak punya adik, orang punya siapa-siapa. Oh, ini ya, dia piatu kan nggak punya siapa-siapa. Makanya besok dapat harta zakat, harta ghanimah rampasan ini nggak pernah. Jadi Sayyidina Umar ketika datang ke rumah Fatimah adiknya yang lagi baca Quran ditabokin, pengen dipegang mushafnya. Kata Sayyidina Fatimah, wahai abangku, jangan pegang karena engkau najis. Kalau engkau pengen pegang lembaran yang datang dari kepada Nabi Muhammad maka harus mandi. Sayyidina Umar yang begitu kuat mandi dulu. Mandi habis mandi diajarin wudhu sama Fatimah, disuruh pegang mushaf. Makanya kalimatnya mushaf, lembaran-lembaran. Ibrahim wa Musa, lembaran Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi ketika Sayyidina Umar pegang mushaf apa yang dibaca? Allah berikan surah ke-20, Toha. Ada orangnya nih, Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha sampai ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Sayyidina Umar, ini bukan bahasa kalimat manusia biasa. Karena orang Arab itu jago dalam bahasa uslub Arab, bahasa lughahnya jago. Bahkan syair-syair keluar dari bahasa Arab. Nah, kata Sayyidina Umar, ini siapa yang bikin ini? Itu bukan bikinan, tapi kalau Allah yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa Allah? Tuhannya aku dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Antarkan aku kepada Muhammad.
Oh, di antara sejarah masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi saya tidak membahas itu, tapi yang dibahas adalah mushafnya. Dan di masa Nabi belum ada nama mushaf. Setelah Rasulullah meninggal dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberikan saran oleh Umar, kata Umar, "Hai Khalifah, ini kan banyak sahabat para penghafal Quran sudah meninggal. Yuk kita susun yuk Al-Quran. Kumpulkan para penulis wahyu Nabi." Dan dipimpin ketuanya oleh Zaid bin Sabit. Ingat, Zaid bin Sabit. Ini anak muda yang paling cerdas di antara anak-anak muda yang lain. Kenapa paling cerdas? Karena saat Nabi dapat surat dari Al-Persia, dari bangsa Rum, itu kagak ada yang bisa baca bahasa Persia. Kata Nabi, ini saya dapat surat dari orang raja Persia, tapi kagak ada yang paham di antara kita. Sahabat bilang, "Hai Zaid sih, apa ya Rasulullah? Bisa tak belajar bahasa Persia?" "Insya Allah ya Rasul, saya belajar 2 hari." Jadi Sabit belajar 2 hari. Bahasa Persia belajar sendiri, punya kamus. Ya Nabi yang 2 hari juga pintar, langsung Zaid udah bisa baca. Udah ya Rasul, sini saya belajar. Makanya di situ dia adalah yang paling cerdas di antara anak muda. Nah, mushaf itu ada saat masa Sayyidina Utsman bin Affan atas saran Sayyidina Abu Bakar atas Umar di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggallah Abu Bakar di masa-masa Sayyidina Khalifah tidak terfokus sama penyusunan lagi karena banyak pelebaran Islam di berbagai negara. Maka saat Sayyidina Utsman memimpin daripada Khalifah, disinilah terkenal dengan mushaf Utsmani. Namanya mushaf Utsmani. Paham? Jadi mushaf itu saat ada pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dan sekarang sudah dibukukan namanya mushaf. Makanya kalau orang lagi ada Al-Quran yang 1 lembar di jalanan diambil itu boleh. Tapi kalau dia megang Quran semata-mata mushaf Al-Quran itu tidak. Lalu kenapa surah Taubah itu tidak dipakai bismillah? Surah Taubah itu surah yang ke-9. Beliau surah ini tidak ada bismillah karena isinya kalimatnya banyak orang-orang munafik. Di antaranya ada sahabat, ada di antaranya orang munafik yang paling terkenal kemunafikannya. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf bin Salul. Ubay bin Khalaf bin Salul. Ini sahabat yang paling terkenal munafiknya. Bahkan ketika dia sakit, minta anaknya, "Hei anakku, minta tolong sama Muhammad." Dia mujarab. Dibawa air, dibacain sama Nabi. Pas sudah dibacain kagak mau diminum saking bencinya sama Muhammad. Salul dia, Ubay bin Salul orang munafik. Ketika dia pengen meninggal, minta ditengokin sama Nabi. Nabi nengokin tuh. Nabi nengokin. Kalau kita kira-kira tengokin ya? Ngapain saya nengokin sombel bedak begitu? Nah, setelah dia meninggal, minta disolatin sama Nabi. Pas sudah ngumpul di Masjid Madinah, dibawa Nabi datang, kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ngapain kita sholatin dia? Bahaya nyolatin dia." Kata Nabi ingat, Nabi tidak pernah suzon sama siapapun. Nabi tidak pernah suzon. Maka Nabi langsung pengen berdiri jadi imam, malaikat Jibril langsung datang, "Hei Muhammad, kamu dilarang buat nyolatin dia. Ini adalah orang-orang munafik." Maka turunlah surah At-Taubah. Dan makanya kalimatnya tidak, kalimat yang pertama baro'atun. Ya kan? Apa kalimat pertama surah At-Taubah? Baro'atun, dengan a'udzubillah. Ini menandakan bahwa hati-hati dengan orang munafik. Karena musuh yang paling bahaya adalah orang munafik. Dan ternyata pembahasan Al-Quran cuma 3 golongan. Golongan orang beriman, golongan orang kafir, golongan orang munafik. Golongan orang beriman cuma dibahas 5 ayat. Golongan orang kafir dibahas 17 ayat. Golongan munafik sampai terakhir munafik. Bahkan ada surah ke-63 setelah surah Al-Jumu'ah namanya surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Hati-hati ya Muhammad. Orang munafik depan kamu baik banget. Suka muji-muji kamu tapi di belakang hati-hati. Ya? Kenapa surah Taubah tidak ada bismillah? Sebab disebutkan banyak pembahasan tentang orang-orang munafik. Maka zakat itu ada jadi surah At-Taubah. Ya, surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka orang yang tidak punya zakat disebut dengan orang hati-hati. Makanya surah-surah kayak kita ada di Al-Munafiqun, surah At-Taubah. Yang ketiga, kenapa sih kita harus mentadaburi Al-Quran? Cara mentadaburi Al-Quran yang baik itu seperti apa? 1, jangan langsung mentadaburi kecuali kita belajar baca.
Dari kecil kita belajar baca. Pasti orang-orang kita, orang tua kita itu bahasa kasarnya, lu matong lebih baik berhenti sekolah daripada berhenti ngaji. Itu orang tua kita. Kalau kita kagak sekolah, lu ngapa tong kagak sekolah? Sakit kau? Ya udah kan apa-apa. Lu kan ngapa tong kagak ngaji? Bos rampang lu. Ya kan? Kalau nggak ngaji, orang zaman dulu gitu. Bahkan saya ingat banget, saya pernah musuhan sama mas saya Buhari. Gara-gara saya, mak bangunin saya pengen ngaji. Mas saya ngeliat saya capek banget, kayaknya pulang sekolah, pulang hafal, capek banget. Saya tadi dibangunin itu saya musuhan sama mas saya. Gara-gara kagak dibangunin tidur cuma gara-gara ketinggalan. Anak sekarang mereka, makasih ya jadi bangunin. Nah, bagaimana cara mentadaburinya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa kamu tidak mau belajar mentadaburi Al-Qur'an? Apakah hati kamu yang mati? Maka cara mentadaburinya agar hati kita tidak mati, belajar baca, belajar terjemahannya, belajar kalimat-kalimat tafsirnya. Yang ketiga, yang keempat adalah amalkan isinya. Maka kalau kita sudah seperti itu, Allah hidupkan hati kita. Maka saya melangkahkan buat adik-adik saya, buat regenerasi penerus saya, ayo ngapal aja suruh pendek. Kenapa? Entar kalau sudah hafal, diemnya aja ngapal. Saya kalau lagi diem tuh habis buka sambil ngopi, sambil menelpon ngapal. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa ngapal Quran, diemnya aja ngapal. Nah, cara mentadaburinya diantaranya adalah memahami setiap kalimat yang diberikan terjemahan. Saat kita terjemahkan dengan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada Allah yang memiliki manusia. Kita ada pelajari ada apa dengan makna Al-Quran. Oke, saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah malam. Dan saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina اللهم تقبل منا دعاءنا وتوبتنا وصلاتنا وصيامنا وارفعنا وسجودنا وقراءة القرآن وتبشيرا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.